Mengapa soal radikalisme ini secara definitif menjadi sangat penting? Negara-negara belum menyepakati tentang definisi radikalisme itu sendiri. Ini akan berdampak kepada proses yurisdiksi dan juga penegakan hukumnya. Oleh karena itu, ketika definisi tentang radikalisme ini berbeda-beda dari tiap negara, maka proses cegah dan tindaknya juga berbeda. Radikalisme pada dasarnya adalah tindakan-tindakan yang masih dalam tataran yang sangat terukur. Tapi pada tahap selanjutnya, radikalisme akan menjadi ekstremisme dan pada tingkat akhir akan menjadi terorisme. Salah satu yang perlu kita jadikan contoh adalah bagaimana proses radikalisme di negara tetangga kita, Filipina. Ketika Filipina hanya mendefinisikan radikalisme sebagai salah satu doktrin separatisme, maka kemudian Filipina mengalami keterlambatan dalam menangkal gerakan-gerakan radikalisme yang terjadi di negaranya. Apa yang terjadi kemudian? Semua ditangani dengan perang terbuka. Ini terbukti ketika terjadi di Marawi dan juga di beberapa tempat di Filipina Selatan. Mereka akhirnya harus menghadapi semua ini dengan perang terbuka yang menimbulkan banyak korban jiwa dan juga memakan banyak jumlah biaya. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kejadian itu terjadi di negara kita. Lalu apa sih radikalisme itu? Radikalisme itu sangat sederhana. Ketika ada orang yang tidak mencintai negaranya, bahkan sesederhana ini, ketika orang mengatakan bahwa membela negara itu tidak ada dalilnya dalam agama, maka ini adalah radikalisme. Radikalisme itu tidak selalu berbasis agama, tapi juga berbasis politik dan juga berbasis apapun yang bersifat ingin menggusur keyakinan orang lain dalam hal politik, ekonomi, budaya, atau apapun. Tapi yang harus kita ketahui adalah bahwa radikalisme biasanya berbumbu agama. Ada banyak perbedaan soal radikalisme. Salah satunya adalah apa yang diungkap oleh ahli deradikalisasi dari Jerman, Daniel Kohler. Daniel Kohler mengatakan bahwa radikalisme itu adalah ketika seseorang kehilangan pluralitasnya, lalu dia berusaha mendevaluasi nilai keyakinan orang lain dibanding dengan keyakinan dirinya. Sesederhana itu. Scott Altran mengatakan bahwa ketika Anda sudah tidak membuat nyaman orang lain berbasis keyakinan agamanya atau ideologinya, maka itu sudah radikalisme. Yang sangat menarik adalah apa yang ditulis oleh Usamah Sayyid Al-Azhari dalam kitabnya Al-Haq wa Al-Mubin. Dia mengatakan bahwa ketika seseorang itu sudah mempertanyakan tentang posisi negara, ketika seseorang itu sudah tidak menghendaki negara dengan segala batas-batas teritorialnya, itu sudah merupakan tindakan radikalisme.